Hadirat-Mu melawat setiap sahabat worshipers dimanapun mereka berada. Sekarang Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Kau taruh setiap perkataan firman-Mu melalui mulut dan bibir hamba-Mu. Kau berikan otoritas. Terima kasih Tuhan, setiap perkataan, doa, nubuatan membawa kuasa Tuhan dan membawa mujizat dan pemulihan. Terima kasih. Sekarang berfirman-Lah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat worshipers yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua kita diberkati. Dan saya rindu semua kita tetap terus makin melekat kepada Tuhan. Nah, sahabat worshipers, kali ini pesan firman Tuhan taruh di hati saya melalui Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Ayat ini indah sekali. Yuk kita baca sama-sama seperti di layar. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Sahabat worshipers, pemazmur berkata, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tapi fakta yang dilihat dalam pengalaman hidupnya, tidak pernah orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Sahabat worshipers, dengar, ini perkataan firman Tuhan, dan ini jaminan buat Anda dan saya. Tidak pernah orang benar itu ditinggalkan. Tidak pernah dikatakan anak cucunya meminta-minta roti, artinya keluarganya terbengkalai, keluarganya gak bisa makan, harus minta-minta mengemis kepada orang banyak. Gak ada tuh. Orang benar, Tuhan berkata anak cucunya tidak akan meminta-minta. Malah sebaliknya, orang benar itu dikatakan ia akan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman buat banyak orang. Dan anak cucunya akan menjadi berkat. Oh indahnya. Ini yang saya katakan, orang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Sebaliknya orang benar hidupnya akan jadi berkat. Kuncinya adalah menjadi orang benar. Siapa orang benar itu? Yang pertama, Alkitab berkata mereka yang dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Alkitab berkata kita dibenarkan oleh kasih karunia, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Kasih karunia itu gak bisa dibeli. Karena itu keselamatan dan janji dari Tuhan kita menjadi orang benar itu juga free. Saudara dan saya dibenarkan itu hanya karena iman kepada Kristus Yesus. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik yang pernah kita buat. Kita menjadi orang benar bukan karena ada banyak perbuatan yang baik, diukur-ukur, dihitung-hitung jumlah tertentu, boleh deh memenuhi persyaratan untuk jadi orang benar. No, tidak ada. Tidak satupun itu cukup untuk bisa membuat kita jadi orang benar. Tidak. Sekali lagi, hanya karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Namun kehidupan orang benar gak cuma berhenti ketika dia percaya dengan iman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dan kemudian dilahirkan kembali. Tapi sesudah dia dibenarkan, dia harus masuk dalam hidup yang benar. Dibenarkan, tapi yang kedua, hidup benar. Saudara, orang benar itu hidup dalam kebenaran. Maksudnya apa hidup benar? Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi orang benar akan hidup menurut firman Tuhan. Sahabat worshipers, sebetulnya kalau kita renungkan sederhana, tetapi yang jadi masalah seringkali dalam menjalaninya, kita selalu kadang-kadang tuh berjuang dengan keadaan diri kita, daging, ya, tipu muslihat yang kita alami, yang kita hadapi, lalu kemudian kita tidak taat kepada firman. Tapi kalau kita mau saja taat, saudara, saya percaya engkau tidak pernah ditinggalkan. Tidak akan pernah ditinggalkan, dan bahkan anak cucumu akan jadi berkat.
Itu orang benar. Saudara dikasih Tuhan, kita dibenarkan sekali lagi yang pertama tadi karena kasih karunia. Tapi persoalan banyak kita hadapi yang keduanya ini. Bagaimana untuk hidup benar? Perjuangan kita tentu kita bukan dengan kuat gagah kita, tapi oleh Roh Kudus. Namun sahabat worshipers, memaintain itu tanggung jawab kita, itu pilihan kita, pilihan saudara dan saya untuk memaintain hidup dalam hubungan, hidup sebagai orang benar, menjalankan hidup sesuai firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sebagai manusia kita gak kuat, kita butuh kuasa Roh Kudus untuk bisa memaintain itu. Salah satu sarana yaitu melalui penyembahan. Penyembahan menolong kita membangun, keep our relationship. Karena itu saya sering kali berkata, keep on worshiping, keep on worshiping. Karena orang yang tetap menyembah Tuhan, dia akan tetap membangun relation dengan Tuhan. Dan itu akan memaintain dia untuk berjalan hidup sebagai orang benar. Roh Kudus memampukan dia terus. Kalau dia melekat sama Tuhan, dia dimampukan untuk taat melakukan firman Tuhan. Saudara dan saya akan diberikan kemampuan untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidup demikian kita jalani, ayat ini berlaku buat Anda, buat kita semua. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Bahkan anak cucunya akan jadi berkat. Tidak akan meminta-minta, tapi justru memberi pinjaman. Saya berdoa semua sahabat worshipers yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita adalah orang benar yang menerima janji Tuhan ini.